Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Albert dari kelas 2E 2019. Nomor NPM 192119190. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran motorik yang materinya di antara lain pengertian belajar gerak. Jadi belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan deskripsikan gerakan tubuh. Jadi dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil dari batasan di atas diartikan tiga hal penting, yaitu belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman. Jadi belajar tidak langsung termati, perubahan yang terjadi permanen. Kemudian belajar gerak sendiri mempunyai tiga tahapan, yaitu ada satu tahapan verbal kognitif, yang kedua ada tahapan motorik, yang ketiga ada tahapan otomatis. Terus lanjut, yang kedua ada bentuk konsep gerak. Jadi konsep gerak itu yang ke satu ada keterampilan lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Gerakan tersebut biasanya diajarkan pada anak-anak usia dini, yakni saat latihan keterampilan gerak. Sebagai besar, anak-anak akan belajar berjalan pada usia 1 tahun dan berlari setiap berusia sekitar 2 tahun. Contoh dari gerakan lokomotor, yang ke satu ada berjalan, yang kedua ada berlari, yang ketiga ada melompat, yang keempat ada meradap. Terus yang kedua ada keterampilan non lokomotor. Jadi keterampilan non lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan non lokomotor biasanya diajarkan sebagai keterampilan yang mendukung anak-anak untuk melakukan sebagai aktivitas dalam posisi tubuh tetap di tempat. Contoh dari gerakan non lokomotor yaitu yang ke satu ada mengulur atau menekuk. Mengulur mempunyai pengertian perentangan otot-otot di antara sendi-sendi sepanjang dan sehalus mungkin. Tujuannya untuk kelenturan gerak. Terus yang ketiga ada keterampilan manipulatif. Gerak manipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Keterampilan manipulatif di tenggorokan atas dua macam, yaitu menerima dan mendorong. Contoh gerakannya, yang ke satu ada memukul, yang kedua ada menendang. Terus yang keempat dilanjut keterampilan gerak khusus. Keterampilan gerak khusus merupakan keterampilan melakukan gerakan-gerakan dasar secara efisien dan efektif. Sebelum sampai pada gerakan ini, maka telah berkali-kali gerakan dilakukan, mengalami koreksi-koreksi gerakan dan perbaikan gerakan sehingga gerakan menjadi dipahami. Terus lanjut ke ranah gerak. Jadi kata ranah adalah terjemah dari kata domain yang biasa diartikan bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melakukan hidupnya. Gerakan tubuh manusia biasa diklasifikasi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada fleksi, terus ekstensi, terus rotasi. Langsung lanjut ke gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Jadi stimulus adalah rangsangan dan respon adalah tanggapan. Gerak refleks dilakukan secara spontan tanpa dipikir terlebih dahulu. Yang kedua ada gerak dan fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan kepada anak. 3 kelompok gerak dan fundamental itu, yang ke satu ada gerak lokomotor, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua ada gerak non lokomotor, gerak yang berporos pada sumbu persendian tumbuh tertentu.
Yang ketiga ada gerak manipulatif, gerak manipulasi atau memainkan objek tertentu menggunakan kaki, tangan atau tubuh lainnya. Terus yang ketiga ada kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual. Yang ketiga ada kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang diangkap oleh organ indera. Menggunakan kemampuan ini seorang biasa mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Seperti misalnya seorang pelari ketika telinganya menangkap suara dari pemberi aba-aba star, maka dia menjadi sadar dan mengerti bahwa telah diberi aba-aba untuk memulai lari. Yang keempat ada kemampuan fisik. Jadi kemampuan fisik itu merupakan kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1 ketahanan, 2 kekuatan, 3 fleksibilitas, 4 kelincahan. Terus yang kelima ada gerakan keterampilan. Gerakan keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Gerakan keterampilan dibedakan menjadi 3 macam. Yang satu ada keterampilan adaptif sederhana, yang ketiga ada keterampilan adaptif terpandu, yang ketiga ada keterampilan adaptif kompleks, yang keenam ada komunikasi non disrupsi. Jadi kesimpulan materi ini adalah belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan deskripsi gerakan tubuh. Jadi bahwa belajar gerak merupakan rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang tertampil. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam bercakap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.